Hai guys, nama saya Hari Mukadi dan di channel travel ini saya akan share tip and trick bagaimana melakukan traveling berkeliling dunia dengan smart dan efisien. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk bisa mendapatkan update selanjutnya. Amerika. Tip yang bisa kami share adalah bagaimana memperoleh tiket pesawat murah dan visa dengan smart dan efisien. Pertama, carilah tiket murah dengan cara rajin membuka web maskapai penerbangan yang menawarkan tiket promosi. Di tahun 2018 lalu, kami mendapatkan tiket promo China Airlines tidak sampai dengan 8,5 juta untuk pulang pergi. Bila sudah mantap menemukan tiket sesuai tujuan dan harapan, mulailah mengurus visa melalui kedutaan Amerika Serikat. Banyak rumors yang beredar bahwa susah untuk memperoleh visa Amerika, walaupun kita punya deposito atau dana lebih dari 1 miliar pun. Bahkan, ada yang sudah ditolak permohonannya sebanyak 5 kali. Tetapi, ada cara lain yang lebih mumpuni dan kemungkinan berhasil, yaitu melalui biro jasa. Alright guys, we're at the Hard Rock. We're having fun. Now it's Hard Rock, Hollywood. Number 1 Hard Rock. Mexico. Mexico, here we come! Yeah! Belgia. Tip yang bisa kami share traveling ke Belgia adalah seperti kebanyakan negara Eropa seperti Belgia, menawarkan hari-hari terhangat dan terindah selama bulan-bulan musim panas, khususnya Juli dan Agustus. Maka dari itu, bulan-bulan di musim panas, mulai dari harga tiket pesawat, hotel, dan tempat wisata juga cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan musim lainnya. Jika Anda ingin menghemat untuk harga tiket pesawat dan hotel, maka pilihlah musim yang lebih dingin, seperti musim semi dan musim gugur. Musim dingin di Belgia biasanya ringan, tetapi hari-hari hujan yang dingin sering terjadi, terutama di pantai. Kamboja. Tip yang bisa kami share untuk berkeliling di kota Kamboja untuk bisa memanfaatkan transportasi umum seperti tuk-tuk. Tapi memang transportasi umum di Kamboja belum senyaman di Indonesia. Untuk mencoba tuk-tuk, Anda harus pandai menawar karena biasanya penduduk lokal memberikan harga yang tinggi untuk wisatawan.
Cina. Tip yang bisa kami share adalah visit ke Mutianyu Great Wall, yang merupakan salah satu bagian tembok besar Cina yang terkenal dan sangat dilestarikan. Memiliki panjang tembok 5,4 km. Lokasinya 65 km di sebelah utara kota Beijing. Memiliki total 23 watchtower dan beberapa watchtower yang unik dan langka. Memiliki benteng alam pegunungan yang indah. Jaraknya 65 kilo dari pusat kota Beijing, relatif masih bisa ditempuh dengan nyaman menggunakan transportasi umum. Telah direnovasi dengan baik, membuat lebih mudah dan aman untuk didaki. Untuk menghemat tenaga, kita bisa juga menggunakan kabel car. Wall. China Great Wall. China Great Wall. Shanghai, China. Perancis. Tip yang bisa kami share adalah menikmati kota Paris dengan mengendarai Ferrari, yang kini tak hanya jadi sensasi para miliarder. Tak perlu merogoh kocek hingga miliaran rupiah untuk membeli mobil mewah ini, karena di Paris, Ferrari ini turut disewakan. Tarifnya sekitar 89 euro atau setara 1,3 juta rupiah untuk setiap 20 menit, dan menyetir sendiri untuk mengelilingi kota Paris yang cantik. Berlibur ke Eropa tidak lengkap jika tak mengunjungi Menara Eiffel di Paris. Ikon kota Paris yang terletak di Champ de Mars di tepi sungai Seine tetap menjadi tempat tujuan wisata utama yang dikunjungi turis lokal maupun mancanegara. Biasanya turis banyak berpose dengan latar belakang Menara Eiffel. Namun, ada hal yang tak boleh dilewatkan jika sudah berada di tempat ini, yaitu naik ke puncak menara yang ketinggiannya 320 meter itu. Tawarannya jelas, menyajikan pemandangan indah kota Paris. Sayangnya, untuk mencapai puncak menara yang merupakan susunan rangka besi baja ini sangat tidak mudah, apalagi jika kita datang di hari libur Sabtu atau Minggu. Jika tak siap dari awal, saya pastikan Anda akan bergabung dengan ribuan turis di seluruh dunia yang mengantri di depan 4 loket penjualan tiket. Dengan antrian panjang, waktu Anda akan terbuang percuma sekitar 2 atau 3 jam. Triknya adalah bagi para turis yang berkunjung ke Menara Eiffel dan berniat naik ke puncak menara tanpa harus membuang waktu percuma, gunakanlah pembelian melalui tiket online, atau datang sejak pagi, atau antri tiket di loket bagian timur. Ferrari trip in Paris. Paris trip. It's my wife. Jerman. Tip yang bisa kami share adalah mengetahui musim di Jerman dengan mengecek terlebih dahulu musim di Jerman menjadi hal yang utama
dilakukan sebelum traveling. Tujuannya adalah supaya traveler dapat mempersiapkan outfit secara maksimal dan tidak berujung salah kostum. Selain memiliki visa, tentunya mempersiapkan uang dengan mata uang negara tujuan menjadi poin yang wajib diprioritaskan sebelum traveling ke Jerman. Penting karena di sana akan sulit menemukan money changer yang mau menukarkan mata uang negara tersebut dengan uang kita rupiah. Mengunjungi museum, karena Jerman merupakan negara yang terkenal dengan museumnya yang apik. Selain menambah wawasan, Anda juga akan menikmati arsitektur bangunan museum yang khas Eropa dengan detail yang hebat dan indah. Maka, pastikan destinasi museum kamu masukkan ke dalam aktivitas selama berlibur di Jerman. Indonesia. Tips yang bisa kami share untuk traveling perjalanan di dalam negeri kita Indonesia adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Berbaulah dan menikmati kearifan wisata lokal. Pastikan budget perjalanan Anda. Buatlah itinerary atau jadwal perjalanan sedetil mungkin. Perhatikanlah cuaca di lokasi wisata. Italia. Tip yang bisa kami share adalah visit spot-spot menarik seperti Colosseum, yang dikenal juga dengan nama Flavian Amphitheater. Banyak digunakan sebagai pusat pertarungan gladiator tempo dulu. Dibangun tahun 72 Masehi di atas perintah Kaisar Romawi yang bernama Vespasian dari dinasti Flavian. Dan kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Titus hingga akhirnya diresmikan tahun 82 Masehi dengan kapasitas 50.000 penonton. Tak seperti amphitheater pada zaman itu yang berada di pinggiran kota, Colosseum dibangun di tengah kota Roma, di lokasi bekas istana Kaisar sebelumnya, yaitu Kaisar Nero. Tiket masuk Colosseum adalah 12 euro, sudah termasuk tiket untuk masuk ke Roman Forum dan Bukit Palatium.
Tips yang bisa kami share untuk liburan ke Jepang secara hemat ada 8. 1. Cek harga tiket pesawat secara rutin. 2. Berkunjunglah di musim dingin. 3. Gunakanlah transportasi umum selama berada di Jepang. 4. Menginaplah di hostel. 5. Jangan membawa terlalu banyak koper. 6. Gunakanlah kartu kredit selama berada di Jepang. 7. Bawa oleh-oleh untuknya. Dan terakhir, 8. Selalu cermat saat traveling. Malaysia. Tip yang bisa kami share untuk liburan ke Malaysia ada 5. 1. Siapkanlah tiket pesawat pulang pergi. 2. Susunlah itinerary. Itinerary ini wajib ketika kita berkunjung ke Malaysia. Bukit Bintang, KLCC, dan Dataran Merdeka. 3. Bukilah hotel secara online. 4. Tukar uang ringgit ketika masih di Indonesia. 5. Bawa uang secukupnya dan bawa kartu ATM berlogo Cirrus, Visa, dan Mastercard. Malta. Tip yang bisa kami share untuk liburan ke Malta adalah tidak ada penerbangan langsung dari Indonesia. Sehingga dari Jakarta kita bisa melakukan penerbangan melalui beberapa negara di Eropa lainnya seperti Italia, Jerman, Inggris, Swiss, dan negara sekitarnya. Malta sudah menggunakan mata uang euro. Meksiko. Tip yang bisa kami share untuk liburan ke Meksiko adalah 1. Pantai bersifat umum, maka jangan heran Anda bisa terus-menerus direcoki para pedagang souvenir atau makanan dan minuman saat bersantai di salah satu pantainya. 2. Bar pantai atau jenis bar yang bisa dinikmati di sana. Pertama adalah The Office,
sebuah bar pantai yang dikenal karena suasananya yang liar. Di sini Anda bisa menyaksikan para pengunjung yang minum bergelas-gelas tequila. Terbayang suasana gaduh tak pernah berhenti di bar yang satu ini. Apalagi saat sebuah kapal pesiar berlabuh di teluk dan penumpangnya beramai-ramai datang mengunjungi The Office. 3. Snorkeling. Snorkeling terbaik di daerah ini adalah di Teluk Chileno, terumbu karang. Tepat di lepas pantai adalah rumah banyak ikan yang tropis bersembunyi di sana. Yang honeymoon. Yang bolongnya bukan? Cabo San Lucas. Okay. Happy holiday. Nederland. Tips yang bisa kami share untuk liburan ke Nederland adalah: 1. Mengintip seni dan budaya di museum kota-kota di benua Eropa yang terkenal dengan banyaknya wisata museum. Begitupun Amsterdam. Kota yang dijuluki sebagai kota kanal ini memiliki sekitar 93 museum, mulai dari museum mainan, museum makanan, hingga ke museum seni. 2. Melihat sunset di tepian kanal Amsterdam adalah kota yang terkenal karena memiliki banyak kanal. Konon, kanal-kanal ini dibangun sejak abad 17 dan dibuat untuk mengatasi masalah banjir dan pengairan di Amsterdam. Hingga saat ini, di Amsterdam terdapat sekitar 165 kanal dan 1.500 jembatan. Wow, ada banyak cara untuk menikmati kanal ini. Yang paling sering dipilih adalah menyusuri kanal dengan menggunakan kanal cruise. Saudi Arabia. Tips yang kami bisa share untuk pergi ke Saudi Arabia adalah: 1. Mekah dan Madinah, yang merupakan tanah suci di mana setiap ucapan dan perilaku kita akan mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga ucapan dan perbuatan dari hal-hal yang kurang berkenan, dan apabila terlanjur berbuat kesalahan, maka segeralah beristighfar. 2. Jangan segan-segan menawar barang saat berbelanja. Sebagian besar barang-barang yang dijual di kota Mekah bisa ditawar. 3. Diharap berhati-hati bila Anda segerombolan pengemis wanita yang membawa anak kecil, karena sebagian mereka adalah copet. Waspadai juga pengemis yang mengaku dengan dalih kehilangan uang sehingga mereka tak bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Karena pada dasarnya mereka adalah kelompok mafia belas kasihan. 4. Di Jabal Rahmah, Anda harus berhati-hati dengan tukang foto yang meminjamkan alat-alat tulis, kemudian meminta uang dengan bayaran yang tidak masuk akal.
Tip yang bisa kami share untuk liburan hemat ke Singapura adalah dua hal. Satu adalah pesan tiket pesawat low cost carrier dan cari harga promosi. Dua, pesan hotel budget murah karena biaya di Singapura dibilang cukup mahal. Maka dari itu, Anda perlu cerdik dalam mencari hotel murah yang berlokasi strategis di Singapura. Hotel chain seperti Fragrance Hotel adalah salah satu hotel budget yang recommended. Lagi Spain atau kita lebih kenal Spanyol. Tip yang kami bisa share untuk liburan ke Spanyol adalah satu, jika Perancis punya Champs-Élysées dan Turki punya Istiqlal Street, maka Barcelona punya La Rambla, adalah sebuah jalan terkenal yang terletak di tengah kota Barcelona. Jalan pedestrian khusus bagi pejalan kaki ini memiliki panjang 1,2 km dan membentang antara kawasan Barri-Gotik dan El Raval di Barcelona. La Rambla sangat terkenal di kalangan warga lokal dan juga wisatawan sebagai salah satu pusat keramaian dan kawasan paling hidup di Spanyol. 2. Bagi traveler yang mengidolakan pemain sepak bola berkelas dan terbaik di dunia seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, hingga David Villa, datanglah ke Stadion Nou Camp di Barcelona. Inilah markas pemain terbaik dunia yang disebut yang megah dan bersejarah. Bapaknya. You want you after they take a picture, you want to like that? No. Switzerland. Tips yang bisa kami share untuk liburan ke Swiss adalah 3 hal penting. 1. Harga Big Mac McDonald di Swiss adalah yang paling mahal di dunia. Adapun negara lain yang mahalnya seperti Big Mac di Swiss adalah Swedia, Amerika Serikat, dan Norwegia. Big Mac sendiri di Indonesia merupakan yang paling murah setelah Mesir, Ukraina, Rusia, dan Malaysia. Kami sarankan sebaiknya membeli kebab. Selain halal, harganya pun lebih masuk akal. 2. Seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, toko di Swiss tutup di atas jam 6 sore untuk hari kerja dan tidak buka selama weekend. 3. Sebaiknya membeli souvenir di supermarket saja. Seringkali harga souvenir di area wisata pegunungan sangat-sangat mahal. Taiwan. Tip yang bisa kami share untuk liburan ke Taiwan adalah
1. Masih terbatasnya makanan halal khusus bagi traveler yang datang dari Indonesia dan Muslim. 2. Colokan listrik di negara Taiwan hampir sama dengan USA, yaitu 110 volt. Dan sebaiknya Anda sudah mempersiapkan Universal Travel Adapter sebagai solusi terbaik untuk masih bisa melakukan charging semua kebutuhan smartphone hingga laptop yang akan kita bawa. 3. Transaksi di Taiwan tidak menerima USD atau Euro. Mereka hanya menerima mata uang lokal dengan nama New Taiwan Dollar. Thailand. Tip yang bisa kami share untuk liburan ke Thailand adalah 7 hal penting. 1. Kita sebaiknya membeli SIM di bandara. 2. Ingin party ketika wisata ke Bangkok? Menginaplah di resort area di dekat Khao San Road. 3. Mau beli durian? Belilah di pasar tradisional saja. 4. Susur sungai dengan Hop and Hop of Wood Pass. 5. Mau naik tuk-tuk di Bangkok? Cari dulu tarifnya dan tawarlah harganya. 6. Koh Samui dipagari dengan beberapa pantai terindah di dunia. Pantai sebelah timur, Lamai dan Sewang misalnya, memiliki restoran yang indah, baik siang maupun malam, semarak, dan cukup populer. Sedangkan pantai barat agak kurang berkembang. 7. Pattaya adalah salah satu kota resort paling terbesar di Asia dan kedua yang paling banyak dikunjungi di Thailand setelah Bangkok. Kota Pattaya terbagi menjadi 3 area, yaitu Naklua, Pantai Patawa, dan Jolita. Turki. Tip yang bisa kami share untuk belanja di Turki adalah 2 hal. 1. Bicara soal belanja. Turki di Istanbul tak lepas dari Grand Bazaar yang melegenda. Namun tutup setiap hari Minggu. Jadi pastikan untuk tidak menjadikannya ke pasar di hari tersebut. 2. Ingat letak pintu masuk di Grand Bazaar, karena dengan luasnya yang 40.000 meter persegi dan banyak pintu masuk di berbagai sisi Grand Bazaar, kita akan bingung untuk keluar. Terkadang bisa membuat tersesat jika ingin keluar lewat pintu yang satu ketika masuk ke pasar. Uni Emirat Arab atau Dubai yang lebih kita kenal. Tips yang kami bisa share untuk liburan ke Dubai adalah ada 4. 1. Di Dubai kita dilarang memiliki atau mengendarai mobil yang masih kotor. 2. Dilarang menyebarkan gosip di medsos. 3. Dilarang mengambil foto sembarangan. 4. Di Uni Emirat Arab meminta sumbangan
dan melakukan penggalangan dana adalah hal yang dilarang, kecuali kita sudah mendapatkan izin dari Islamic Charity Affair. Kalau kita melanggar, kita akan kena deportasi dan harus membayar denda sebesar 250.000 dirham atau sekitar 1 hingga 2 miliar. Satu negara yang sudah kami kunjungi dari tahun 1991 hingga 2020. Dan silakan tulis kritik dan saran di section komen. Dan jika video ini bermanfaat, silakan berikan like, subscribe, dan tetap semangat dan positif.